nggak apa-apa, nggak apa-apa panjang-panjang sebenarnya ya. Lebih lebih baik panjang ya, karena supaya lebih lepas ya, biar nggak ada yang tertahan. Karena jujur kadang-kadang kalau hari Sabat itu ada beberapa dari kita yang lebih capek setelah kita udah ibadah. Ada nggak sih yang habis ibadah tuh kayaknya lebih terbebani gitu ya. Entah kadang kita nyalahin khotbahnya, kadang kita nyalahin orang-orangnya, tapi saya percaya pribadi ya, Sabat itu sebuah pengalaman. Ya. Jadi pengalaman itu harus dibagikan, harus dirasakan, dan pengalaman itu yang membangun kebiasaan-kebiasaan kita supaya lebih bermakna. Ya, jadi mudah-mudahan setiap kali kita datang di Vesper, Bible Study, apapun kebaktian itu ya, saya mari kita coba untuk selalu minta Tuhan untuk mengalami kehadirannya, mengalami firman-Nya dan semua pengalaman ibadah ya, yang kita terima. Terima kasih buat saksiannya Mio ya. Memang kalau dengar kesaksian Mio sama Baby ya, sebenarnya inilah yang pendeta nggak bisa buat. Ini jujur-jujur aja. Ini teman-teman kalian tuh nggak ada di jangkauan kita. Hanya kalian yang bisa jangkau. Jadi kayak Baby tadi berani untuk bersama-sama dengan teman-temannya untuk melayani di tempat lain. Itu adalah sebuah 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 apa namanya, sebuah pengalaman yang bukan hanya berkesan, tapi itulah sebenarnya menginjil itu seperti itu. Ya, jadi kita kadang-kadang kita berpikir eksklusif ya. Karena kita berpikir, wah kalau saya menginjil, saya harus tunjukkan kalau saya Advent, saya lebih tahu, berarti dia nggak tahu apa-apa. Nggak seperti itu. Bahkan beberapa minggu ini di bulan ini saya selalu katakan bahwa kita harus lebih banyak mendengar. Ya kayak tadi Miu ya, sama teman-temannya itu udah sempurna banget. Itu kita bicarain sahabat lalu, minggu lalu. Ya kita masuk di narasi orang. Itu udah kalau secara bahasa ini ya, itu udah sesang empuk banget itu. Kalau orang sudah terbuka sampai cerita tentang masalah pahitnya atau kelamnya, itu udah jalan itu udah jalan tol itu namanya. Karena itu jembatan-jembatan kita perlu untuk menginjil. Nah, masalahnya malam ini makanya kita bicara. Masalahnya ada beberapa asumsi atau penghalang dalam pikiran kita yang membuat kita gagal, yang harusnya kita nggak lakukan. Ya, jadi adalah kita berpikir bahwa, aduh ternyata kalau saya menginjil nanti saya menghancurkan persahabatan, memutuskan tali hubungan kami yang selama ini kami udah bangun. Nggak seperti itu ya. Jadi kayak Baby, ya yang kita perlukan dalam menginjil ialah memenangkan hati orang. Itu yang paling penting dan paling pertama. Kalau dia sudah dimenangkan hatinya, seperti metode Yesus, kalau orang itu sudah dimenangkan hatinya, ya dia melihat kita bukan sebagai orang yang suci, bukan orang yang lebih hebat, lebih lebih tahu. Jadi jangan kita berpikir bahwa menginjil itu kita harus lebih tinggi daripada dia. Enggak. Menginjil itu kita harus sejajar dengan dia. Ya sama kalau ketika kita berbicara dengan baik, sama ketika kita berbicara dengan binatang peliharaan kita. Kita nggak ngajarin dia untuk nakut-nakutin dia kan, kita tapi menjadi satu level dengan dia. Dan yang paling gampang ya ialah ketika masing-masing kita membuat hubungan dalam waktu-waktu senggang. Jadi kalau kita menginjil dalam waktu-waktu seperti lu datang ke rumah gue dong, gue mau buat Bible study nih. Itu adalah momen yang berbeda. Momen yang banyak nggak bisa kita punya ialah ketika kita bisa terhubung sama dia dalam momen-momen senggang ya atau momen-momen di luar ibadah. Ini sulit. Ya kalau mengundang orang itu bagus. Tapi kalau kita nggak bisa bertemu dengan dia, kita nggak bisa melihat dia bersama dengan dia di kesehari-hariannya, ini yang sulit. Ini yang sulit ya. Jadi terima kasih buat kesaksiannya. Itu adalah sebuah cerminan bahwa masing-masing kita tuh punya pengaruh. Ya, ingat, penginjilan itu adalah lebih kepada pengaruh kita dan kehadiran kita. Bukan soal kata-kata, bukan soal strategi. Itu soal kehadiran kita dan pengaruh kita. Nah, malam ini saya mau tanya,
Kira-kira hal apa yang paling menakutkan dalam penginjilan? Hal apa yang membuat kita kadang-kadang merasa lumpuh, kaku, nggak pede? Ada yang boleh bantu saya? Kira-kira apa sih yang menghalangi penginjilan kita? Apa sih yang buat takut dari penginjilan? Menurut kalian? Oke. Okay. Saya mau dengar jawaban lain. Pertama dari Brandon, penolakan. Bisa di chat, bisa di unmute. Apa sih yang ditakutin dari penginjilan? Apa sih yang ditakutin dari berbagi tentang Tuhan? Karena seringkali yang kita takutkan itu, ini riset ya, ini bukan kata saya, riset. Kadang-kadang yang kita takutkan itu, ya, bukan kadang-kadang, selalu yang kita takutkan itu 60% tidak terjadi. Jadi apa yang kita pikirkan lebih dari yang kita bayangkan, lebih daripada kita lihat. Lalu apa yang kita, dan kebanyakan ketakutan itu berasal dari pikiran kita yang selalu menganggap terburuk dari hal sesuatu. Ya kan manusia itu seperti itu ya. Pikiran manusia itu seperti itu. Selalu menangkap, melihat hal yang terbaik dan terburuk. Jadi kadang-kadang kenapa kita nggak berani, nggak mau, segan, enggan menginjil karena kita terbebani dengan ekspektasi. Wah, kalau gua menginjil, gua harus baptis dia. Itu namanya unhealthy expectation. Ekspektasi yang nggak sehat. Jadi no pressure, nggak ada tekanan, nggak ada ekspektasi seperti itu. Ya. Lalu kedua ialah karena kita sebaliknya, bukan ekspektasi tinggi, tapi karena kita merasa apa namanya nggak cukup, ya karena kita merasa ketakutan, kita merasa ditolak, ya atau apalagi boleh di-share di chat. Oh belum, ini dia, belum belum bisa nunjukin karakter Yesus. Nah ini dia. Saya mau tanya sama kita semua ya. Siapa nabi di Alkitab yang sudah berpengalaman, yang bukan bukan pengalaman yang pertama, ya, tetapi dia itu ketika dia ditugaskan Tuhan, dia itu banyak kelemahan setelahnya, banyak kelemahan dia setelahnya. Dan waktu selesai dia menginjil, kelemahannya ke-expose. Siapa kira-kira nabi di Alkitab? Terkenal banget nih, terkenal. Dia habis menginjil, kelemahannya ke-expose. Jadi kalau kita ngelihat apa namanya, kalau kita ngelihat Yesus ya kan, wah sempurna banget ya. Tapi ada beberapa karakter di Alkitab setelah dia melayani Tuhan, setelah dia menginjil, setelah itu langsung ekspos kelemahannya. Ada yang bisa tebak? Ini nabi terkenal banget nih. Oke, satu, Yunus. Ya, Yunus habis dia menginjil, Tuhan langsung tegur dia. Habis mission accomplished, habis misi udah selesai, Tuhan malah tegur dia. Karena Tuhan tahu, meskipun orang nggak lihat, Tuhan tahu isi hati dia salah. Siapa satu lagi? Siapa habis baru bersaksi buat Tuhan, habis baru dengan gagah berani berdiri untuk Tuhan, ya di hadapan bangsa-bangsa lain, habis itu dia ke-expose kelemahannya. Mungkin Yohanes Pembaptis enggak ya. Yohanes Pembaptis itu kita tahu dia sangat berani sampai dia mati. Stefanus dia bersaksi habis itu langsung mati. Dia bahkan melihat langit terbuka. Ya, Petrus dan murid-murid yang lain setelah hari Pentakosta, wah langsung sangat dihargai. Siapa kira-kira satu lagi? Nabi di Perjanjian Lama. Habis dia melayani, habis dia bersaksi, ke-expose kelemahannya. Langsung kelihatan kelemahannya. Ada yang mau coba jawab? Nabi di Perjanjian Lama? Daud, oke, thank you Arsi. Daud
memang ada kelemahannya, betul, ya. Nggak semua tahu kelemahan dia apa, tapi yang saya maksudkan ialah Elia. Elia setelah dia bersaksi di gunung apa yang terkenal? Di Gunung Horeb, ya. Di Gunung Horeb di 1 Raja-Raja pasal 18. Setelah itu dia langsung merasa suicidal. Sama seperti Yunus, tapi berbedanya si Elia ini ketakutan sama Jezebel. Kan ingat ya, di zamannya Elia ini kan ada Raja Ahab dan Jezebel ya. Ini bukan bangsa bangsa kafir loh. Ini bangsa Israel. Jadi bayangin, seorang hebat yang bersaksi seperti Elia dapat masalah bukan dari orang luar, dari orang dalam. Itu yang paling pelik ya. Kita habis udah menginjil, udah aktif di gereja, ternyata yang buat kita patah semangat orang-orang gereja juga, orang-orang dalam juga. Ini adalah namanya lika-liku pelayanan. Ya. Apalagi coba yang kita takutkan dari pelayanan, dari penginjilan, dari bersaksi, penolakan, lalu belum bisa nunjukin karakter Yesus Kristus. Salah ngomong. Gimana? Takut salah ngomong. Takut salah ngomong. Karena belum, ya ngaco lah, belum banyak tahu Alkitab lah. Oke, Gitu takut juga. salah ngomong. Itu wajar ya, takut salah ngomong ya. Saya ingat waktu pertama kali saya menginjil tuh ya. Bahkan waktu saya berkhotbah, kalau bisa saya buat kompilasinya di Instagram Reels. Kalau saya bisa membuat Instagram Reels di pikiran saya, kompilasi semua kesalahan-kesalahan saya, waduh, kayaknya cukup memalukan ya. Jadi, apa namanya, ketika Musa datang kepada Tuhan, lalu dalam kitab Keluaran ya, Musa ini apa sih background-nya sebelum dia dipanggil Tuhan? Dia itu orang hebat atau orang biasa? Dia itu orang hebat ya. Dia itu dilatih, dia itu sudah punya pengalaman, dan dia itu adalah yang diunggulkan dan yang disiapkan untuk jadi Firaun, pemimpin nomor 1 di Mesir. Jadi kalau bisa saya bilang, dia ini memang secara struktur udah disiapkan sama pemerintah Mesir untuk jadi pemimpin Mesir. Berbeda dengan Yusuf. Yusuf itu dia luar biasa ya, kepintaran dia sama seperti Daniel, ya dia nggak dilatih dalam kepemerintahan dari Mesir atau Babylon, tapi mereka bisa, Daniel dilatih ya, tapi kalau Yusuf dia tidak dilatih seperti Daniel dan Musa, tapi dia bisa jadi pemimpin. Nah, Musa ini dia itu dilatih dalam pendidikan Mesir. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia setelah dia mengembara 40 tahun, apa yang dia bilang? Saya nggak bisa bicara. Ya, saya bisa bicara. Jadi kadang-kadang kita berpikir kelemahan kita itu penghalang. Padahal kelemahan kita itu adalah kesempatan. Bella ini ya orangnya suka merasa kurang cukup. Ya, itu wajar ya. Kalau seorang merasa kurang cukup, waduh, saya kan nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kalau kita melihat kepada kelemahan kita nggak bakal pernah siap. Guru saya selalu bilang, you will never be ready until you are ready. Kamu nggak bakal pernah bisa siap sampai kamu siap. Artinya, kalau kita menunda diri kita nggak bakal pernah siap. Dan terkadang kita hanya bisa melihat ketika kita udah lewatin. Jadi, kadang-kadang kita berpikir bahwa, aduh, ternyata kayaknya pengetahuan doktrin saya belum cukup. Jadi kita berpikir tuh, kalau kita menginjil tuh harus tanpa kesalahan. Padahal, ya, sama seperti kehidupan kita bisa buat kesalahan, kita bisa perbaiki itu, dan kita bisa kembangkan itu. Jadi malahan bagi saya,
kelemahan kita itu atau kesalahan kita itu adalah langkah pertama. Makanya contoh ya, kalau di gereja ya, ada yang main musik nih, kayak kemarin ya. Nanti ini kita jawab nih, Mia nih. Ada yang main musik di gereja kemarin. Lagi jam khotbah, main jam khotbah di gereja kami. Yang main trumpet special song, dia salah-salah pertama, udah salah-salah, lalu dia stop. Waduh, saya nggak tahu, yang dia kelihatan santai aja, yang grogi itu yang nonton. Pernah nggak kayak gitu ya? Kalau kita liatin orang buat kesalahan, yang grogi kita yang lihat, bukan dia kayak santai-santai aja. Tapi akhirnya setelah itu, setelah selesai kebaktian ya, saya bilang sama dia, hey, terima kasih, ya, terima kasih buat apa namanya, buat kemauan kamu dan apa keberanian kamu. Saya nggak bilang, oh good job, you play so well. Dia tahu saya bohong kalau saya bilang seperti itu. Jelas-jelas dia tadi gagal mainnya, terus saya bilang, oh kamu bagus banget mainnya. Ini namanya bukan pendeta ya, ini namanya tukang bohong ya. Jadi saya juga nggak, kalau saya mengatakan terima kasih, saya juga nggak bohong ya. Karena saya juga sama bilang sama Bella, saya nggak cuma bilang ini karena saya suami, bukan. Saya kasih tahu yang sebenarnya. Ya, saya bilang terima kasih kamu udah lakukan itu, ya karena itu adalah titik pertama kamu. Jadi kita itu membuka ruang untuk pertumbuhan. Itu namanya growth mindset. Jadi kita nggak, kalau seorang nggak pernah dikasih kesempatan sekalipun, dia nggak pernah bisa mengembangkannya. Memang betul ada bagian persiapan, di mana kita harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Betul. Jangan pernah meniadakan, menghilangkan bagian kita kalau kita mempersiapkannya. Tentu kita harus persiapkan. Tapi jangan sampai kesalahan kita yang kita sudah asumsikan menjadi pahala kita. Oke, Niu bilang apa nih? Takut nggak bisa jawab pertanyaan. Oke, nggak bisa jawab pertanyaan. Nah, disinilah yang dibutuhkan zaman sekarang, kejujuran. Saya berkali-kali orang tanya saya bilang, saya belum tahu, saya belum dapat jawabannya sekarang. Saya bisa, kalau kamu kasih saya waktu, saya bisa coba pelajari lagi, karena mungkin ada yang saya miss, jadi saya mau pelajari lagi, lalu saya akan kembali kepada kamu. Malahan, kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan, itu kesempatan buat memperpanjang hubungan kita sama dia. Jadi, gini loh, penginjilan itu atau bersaksi itu bukan seperti kompetisi, seperti kualifikasi. Kayak, kayak apa namanya, Manchester United lawan Chelsea, final Liga Champion. Itu penginjilan itu bukan pertandingan lomba, bukan seperti lomba antara saya dan dia. Kalau saya nggak bisa jawab, berarti saya nggak bisa balik lagi. Kita selalu bisa. Jadi kalau kita berpikir bahwa kesalahan kita atau bahkan keterbatasan kita adalah sebuah kesempatan, kita akan melihat bahwa itu adalah sebuah ruang di mana kita bisa lebih dekat sama dia lagi. Yang orang hargai ialah kejujuran kita. Yang orang hargai ialah transparansi kita. Yang orang hargai ialah ketulusan hati kita. Kalau kita kalau kita buat-buat, ya, saya selalu bilang kok, waktu saya ngajar, saya bilang gini, ini kalimat yang saya selalu bilang di awal-awal kelas saya dan di awal-awal tahun saya selalu bilang seperti ini. Guys, kalian ini orang pintar. Kalian akan tahu kalau saya mengajar kelas Alkitab ini dari hati saya atau hanya sekedar ngajar. Kalian bisa tahu, kalian bisa baca niat saya kalau saya di sini ngajar hanya supaya sekedar ngajar untuk mendapatkan gaji. Jadi saya juga bilang seperti itu juga sama gereja saya. Kalian bisa tahu kalau saya hanya khotbah, hanya sekedar untuk buat kalian percaya, atau hanya sekedar buat kamu supaya dapat nilai bagus. Jadi jangan takut dengan apa namanya, dengan keterbatasan kita. Ya. Malahan keterbatasan itu bisa kita ubah menjadi suatu hal yang baik. Ya. Tetapi memang nggak mudah ya, nggak mudah. Tapi saya percaya bahwa kesempatan itu malah akan mempererat hubungan kita. Apalagi kira-kira sebelum saya share yang lain, apalagi kira-kira yang membuat kita berpikir dua kali, kayaknya nggak usah deh Mas, kayak nggak usah deh saya bersaksi. Apalagi dari hal-hal yang tadi udah di-share. Satu lagi mungkin.
Oke. Ini dia. Oke, ini baby ya, saya mau kasih jawabannya ya. Ini adalah pengakuan dari seorang seorang pendeta ya. Saya ini dulu malu banget jadi pendeta. Malu banget. Malu banget. Saya saya tuh jarang ikut-ikut kegiatan pendeta dulu waktu saya jadi mahasiswa pendeta. Karena saya merasa saya masih muda, saya merasa teman-teman lain, karena di zaman saya yang pendeta itu cuma saya doang di waktu saya di Filipina. Jadi saya nggak merasa kayak gimana ya, nanti kalau orang lihat, wah saya eh, terlalu begini. Jadi saya selalu takut sama tanggapan orang. Itulah kenapa saya malu-malu jadi pendeta. Jadi saya nggak tahu apa yang Baby rasakan atau teman-teman rasakan kalau kita mendengarkan tanggapan orang lain. Tapi betul, tanggapan orang lain itu atau feedback orang lain itu bisa jadi sebuah penghalang. Dan bagi saya itu memakan waktu lama ya. Saya nggak tahu teman-teman berapa lama bergumul untuk berani jadi orang Kristen. Tapi tahu nggak, Baby, setiap kali saya merasa malu, saya berdoa dalam hati saya, dalam benak saya, Tuhan, Tuhan tahu saya malu sekarang. Dan saya memalukan Tuhan karena saya malu. Tapi saya mau Tuhan belajar untuk berani. Jadi setiap kali saya jatuh, setiap kali saya merasa nggak cukup, setiap kali saya merasa bahwa, wah kok gue nggak bisa kayak dia. Jadi kalau mungkin sekarang orang-orang berpikir, wah pendeta Wilson, dia udah langsung berani ngomong ya. Padahal kalian nggak tahu. Waktu saya kuliah 4 tahun, 3 tahun saya malu. Bayangin, orang-orang yang ketemu saya sekarang, mereka berpikir, wah, padahal nih orang nggak pernah muncul. Saya jarang muncul di kuliah. Mungkin saya bisa jawab pertanyaannya ya secara akademis, tapi saya secara kepala mungkin saya bisa pahami dan mengerti, saya bisa pandai. Tapi secara sikap ya, secara sikap saya ngerasa nggak siap. Saya rasa kalau saya berdiri, aduh nanti begini begini begini. Padahal saya mau banget. Padahal saya pengen tunjukin banget. Padahal saya yakin banget apa yang saya pelajari. Tapi saya takut sama kata orang. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang merasa takut, ingat, kalau teman-teman rasa takut, rasa kurang, rasa lemah, berdoa sama Tuhan. Tuhan, kok saya nggak bisa keluarin kata itu ya? Tapi bantu saya Tuhan, berikan saya kesempatan lagi Tuhan. Tuhan berikan saya keberanian. Kita nggak bakal pernah tahu bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita kalau kita nggak pernah minta. Jadi kadang-kadang masalah penginjilan itu atau masalah bersaksi itu bukan lebih ke teknisnya. Karena zaman sekarang, di zaman sekarang ya, kita tuh nggak punya strategi yang yang prosedural. Nggak ada template-nya zaman sekarang. Asalkan kita tahu, asalkan kita bisa menjadi sebuah pengaruh, asalkan kita punya ilmu untuk mengajak, asalkan kita punya kebenaran yang kita yakini dan kita percaya ini, semua orang bisa jadi penginjil. Ya, tapi yang diberkatinya dari kita ialah kita sebagai orang Advent, ya, kita punya kebenaran yang nggak bisa disanggahkan. Kalau kita pelajari betul-betul, kalau kita yakini dan selami betul-betul, dan itu butuh waktu. Jadi tingkat tingkat kepedean kita, tingkat confidence kita jangan dipengaruhi oleh tingkat ilmu pengetahuan tentang Alkitab. Saya ulang, tingkat kesiapan kita jangan dipengaruhi oleh tingkat berapa banyak kita tahu tentang Alkitab. Malahan itu harus bertahap. Ya. Jadi bukan artinya saya nggak tahu apa-apa sekarang, saya nggak bisa buat apa-apa. Saya mau tanya, wanita di Samaria, ya, banyak sekali orang-orang yang bersaksi, yang menginjil, yang nggak tahu apa-apa. Bahkan ketika siapa murid pertama dipanggil Yesus? A. Yakobus, B. Petrus, C. Andreas. Ada yang bisa jawab?
Udah dikasih ABC loh tadi. Andreas ya, pendeta. Ya, Ini ngasal doang sih, Andreas ya pendeta. sorry kalau saya nggak salah terjemahan Andreas ini bahasa yang saudaranya Petrus dan Yakobus ya. Bahasa Inggrisnya Andrew. Iya, Andrew ya, oke betul betul Andreas ya. Oh. Jadi Andreas murid pertama Yesus dan Andreas dia ngajak saudaranya itu ya, ngajak saudara itu bukan bukan karena pakai doktrin ya, karena kadang-kadang kadang-kadang kita berpikir bahwa doktrin itu yang mengubah orang. Bukan doktrin yang mengubah orang. Kalau saya pun tahu 28 doktrin, saya nggak bisa mengubah orang. Yang buat orang percaya itu ketika dia melihat ya kita sebagai ada dua aspek secara rohani. Secara rohani, kenapa kita bisa menginjil? Karena mereka melihat ya ada Roh Kudus Tuhan dalam bentuk ketulusan kita. Kedua, kenapa orang bisa secara aspek kedua, kenapa orang bisa percaya sama kita? Karena kita bisa dipercayai. Sesimpel itu. Sesimpel itu faktanya. Jadi kalau dilihat risetnya, orang bilang, bukan orang bilang, mereka temukan Barna namanya. Ada institusi namanya Barna. Mereka temukan kenapa? Apa rahasia sukses penginjilan? 60% kesuksesan penginjilan yang ada di lapangan terjadi bukan karena KKR, tapi karena hubungan pribadi. Jadi kenapa saya mau jadi Advent, kenapa saya mau dibaptis? Karena saya ada hubungan dekat sama anggota orang itu. Ini 60% ya. Jadi ada juga yang memang secara murni, wah saya cari-cari gereja Advent, akan saya temukan gereja Advent. Ada juga yang seperti itu. Tapi coba, yang dibaptis di TPI 10 tahun terakhir. Benar nggak statistiknya? Dari statistik saya, 10 tahun saya jadi pendeta, tepat sekali. 60% orang yang jadi dibaptiskan itu karena hubungan. Karena mereka ada hubungan percaya sama orang itu. Karena mereka lihat pendetanya bisa dipercayai. Karena mereka lihat temannya bisa dipercayai. Jadi kita jangan berpikir bahwa menginjil itu, wah saya harus menjadi seperti pendeta. Bukan. Kita harus menjadi seperti gambar Tuhan. Dengan gambar Tuhan yang kita punya dalam kehidupan kita, orang akan melihat. Ya, orang, oh ternyata si Mio ini nggak dibuat-buat orangnya. Ya, atau sekarang kita merasa mungkin Mio berasa berpikir seperti, oh, waduh, saya nggak punya cerita kematian, saya nggak punya cerita sedih, gimana saya bisa menginjil? Karena kalau saya kadang berpikir gitu ya, saya nggak punya pengalaman dramatis ya, Tere ya. Waduh, tadi kesaksian Tere ya, ada soal kesehatan, ya ini luar biasa ya, apalagi juga pengalaman nunggu visa, prosesnya juga nggak mudah ya. Karena kita ternyata saya nggak punya pengalaman hebat, terus gimana saya bisa menginjil? Jadi yang kita butuhkan juga bukan pengalaman hebat, bukan mujizat. Yang kita butuhkan ialah ketulusan. Dan kita dapat memenuhi keperluan orang itu. Apa sih keperluan orang itu? Apa sih keperluan orang yang datang kepada Tuhan? Coba lihat bagaimana cara Yesus menginjil kepada wanita di sumur di Yohanes pasal 4. Yang Yesus berikan kepada dia, yang Yesus sampaikan kepada dia ialah kebutuhan dia. Itu kita perlu berikan kepada orang. Apa sih kebutuhan dia? Jadi contoh, jangan kita datang ke teman kita, contoh ya, Krista datang ke teman, lu butuh Yesus lu, kayak lu pengangguran, gaji buta, main game, lu butuh Yesus. Mungkin betul dia butuh Yesus, tapi kita harus tahu apa sih dia butuh. Contoh, kita lihat teman kita nih main game mulu. Mungkin kita berpikir, ini orang gak ada tujuan hidup. Wah, kita langsung menghakimi kan. Kita langsung lu butuh Yesus, lu coba baca Alkitab dulu daripada main game mulu. Tapi dia nggak tahu, di balik itu mungkin dia ada masalah dengan orang tuanya. Kenapa dia suka main game? Karena dia nggak ada, dia tuh, ini riset saya, kenapa orang suka main game? Karena dia ada masalah sosial. Orang yang suka main game, orang yang punya kecanduan, nomor satu faktornya adalah masalah sosial. Satu,
Dia nggak punya banyak teman. Jadi dia rasa game itu temannya dia. Nggak ada yang say hi dulu sama dia. Atau kedua, ada masalah keluarga. Keluarga itu jarang dekat sama dia secara intim. Orang tuanya, bapak ibu itu, dia nggak dapat bahasa kasih mereka. Jadi hubungan sosial yang patah ini membuat orang menjadi kecanduan. Kekosongan yang mereka rasa itu diisi dengan kecanduan. Nah, ini tema lain lagi ya, topik lain lagi, bicara soal kecanduan ya. Tapi saya cuma bilang bahwa orang yang jangan kita menghakimi orang dari kulitnya. Kita harus mendalami orang itu. Makanya tadi saya pernah bilang minggu lalu, kalau kita mau bersaksi, kalau kita mau menginjil, beban terbesar kita ialah beban mental. Kita siap nggak? Saya nggak mau bilang, siap nggak kalian bisa 28 dokter ngajar, nggak. Saya punya pertanyaan nomor satu yang paling penting buat kita semua. Siap nggak kalian menanggung beban jiwa orang itu? Kalau kalian berani menginjil sama satu orang itu, siap nggak kalian akan temenin dia, akan doakan dia? Itu beban tertinggi dari menginjil. Bukan persiapan penginjilan, bukan ayat-ayat Alkitab, bukan. Gampang saudara bicara, percaya sama saya. Ngomong itu gampang. Tapi mau nggak kita sama-sama dengan dia, mendampingi dia? Contoh, paling gampang deh. Nanti ada kebaktian TTPI. Siapa yang mau jemput dia? Siapa yang mau jemput dan antar dia? Itu kebutuhan dia loh. Tapi kita kalau buat KKR, nomor satu, kasih uang, kasih makanan, kasih semuanya. Setelah dibaptis, ada nggak yang jemput dia? Ada nggak yang lawat dia? Jadi, saya pun semakin banyak saya menginjil, saya semakin terbebani. Tuhan, saya nggak tahu gimana. Kadang saya berpikir, aduh Tuhan, bagaimana dengan jiwa ini? Bagaimana dengan murid ini yang pernah dibaptis? Aduh, saya nggak pernah kontak dia lagi. Aduh Tuhan, bagaimana? Itu beban saya. Itu beban terbesar saya. Dan beban itu adalah sukacita saya. Ketika saya mengetahui bahwa ketika saya berubah sama dia, ternyata saya bisa jadi berkat sama dia. Itu sebenarnya beban terutama dalam menginjil. Jadi kayak sekarang nih, ada Krista, ada Baby, ada Tere, ada Miu, ada Archie, ada Brandon. Beban tersulit dari pertemanan kita secara rohani ini ialah, mau nggak tadi kita dengerin semua cerita Miu tadi? Tampung semua beban orang. Itulah seni hidup seorang Kristen. Dan percaya sama saya, kadang-kadang kita berpikir kayak Krista ya di sini, Brandon jadi pemimpin dari apa namanya Papi. Pendeta, saya nggak sanggup. Saya bukan nggak siap, tapi saya nggak sanggup. Saya nggak tahu apakah saya bisa. Jawabannya cuma simple. You don't have to do it all by yourself, and you don't have to do it all in one time. You have to do it 1% at a time. Kita harus coba bersaksi itu satu orang dalam satu waktu. Kita jangan langsung merasa, saya harus menuju ke sini. Berarti saya pernah berpikir kan, kayak teman saya berpikir, pernah bilang sama saya, waduh, saya belum Advent, tante saya belum Advent, sepupu saya belum Advent, aduh saya bingung pendeta, saya mau 1% at a time. Satu orang dulu. Doakan satu orang dulu. Ya. Coba dibuat daftarnya. Dalam tahun ini kamu fokus sama orang itu aja dulu. Nggak usah muluk-muluk. Fokus sama satu orang itu dulu. Saya nggak bilang kamu harus setiap hari teks dia. Nggak. Coba berdoa, Tuhan kasih momen saya pas. Saya percaya, at least dalam satu tahun itu, pasti kamu 2 atau 3 kali akan punya momen sempurna buat dia. Dan itu sudah luar biasa. Bukan kita harus berpikir bahwa, harus begini, harus begini. Coba buat daftarnya, ya. Jadi jangan cuma satu orang aja. Kadang kalau kita cuma satu orang, kadang kita bisa gagal dengan satu orang terus kita langsung patah semangat. Buat beberapa orang, percaya sama saya, dari 7 orang atau 5 nama yang teman-teman di sini doakan, dan betul-betul doakan, pasti ada satu, at least satu yang akan respon balik. Kalau gagal, saya pernah gini ya, saya pernah dulu waktu tahun sebelumnya, saya pernah buat satu daftar. Terus saya udah berdoa nih, 6 bulan nih. Kok saya nggak dapat kesempatan atau saya kurang berdoa. Tapi ternyata Tuhan katakan kepada saya, saya dapat impresi bahwa
Saya sudah doakan buat 6 orang itu. Saya sudah coba untuk bertemu orang itu, tapi saya gagal. Berarti kita harus buat daftar baru. Jadi, masih nggak teman-teman? Pertanyaan terakhir, Bible Trivia, Bible Quiz. Di kota apa Paulus gagal menginjil? Tahu nggak, ada satu kota di mana Paulus gagal menginjil. Dia bahkan bukan hanya ditolak, bukan hanya dia nggak dapat apa-apa, nggak ada orang percaya, bahkan dia ditolak dari kota itu. Ada yang mau jawab? Ada yang mau coba jawab? Di kota apa? Nanti coba baca ya, di Kisah Para Rasul ya. Makanya kalau kita mau menginjil, coba banyak baca kitab Kisah Para Rasul. Satu kota namanya Athena. Di kota ini, Paulus gagal total, gatot, orang Jakarta bilang. Dia nggak dapat jiwa sama sekali, bahkan dia ditolak, dia dibuang. Jadi ketika dia gagal, Tuhan bilang, kamu pindah. Kalau kamu sudah buat apa yang kamu buat, lalu gagal, pindah. Kalau kamu udah doakan orang itu, terus dia nggak bisa, kamu sudah coba, pindah. Jadi jangan ingat nggak Matius 10, Tuhan Yesus bilang, kalau orang itu menolak, kibaskan debu dari kakimu. Ya, jadi jangan terbebani lagi kalau kita sudah menginjil terus dia menolak. Ah, pendeta dia keras kepala, batu, jugul, orang Batak bilang jugul, jogal dia. Ya udah nggak apa-apa, it's okay. Ya, jadi pengalaman saya ya, ketika Tuhan mengizinkan, ketika kita diizinkan mendapatkan penolakan, Tuhan akan kirimkan orang yang baru. Tuhan pasti kirimkan orang yang baru. Jadi puji Tuhan ya untuk pelajaran kita malam ini. Kita punya banyak ketakutan, keterbatasan, kelemahan, tapi saya percaya Tuhan belum berhenti. Tuhan belum menyerah sama kita. Ya, Tuhan belum berhenti untuk menumbuhkan kita dalam perumahan kita. Tuhan berkati kita semua. Oke. Maaf, tadi ada kendala sedikit. Jadi puji Tuhan, terima kasih Pendeta Wilson atas pembelajaran yang tadi bawakan. Jadi pada saat ini pelajaran yang bisa kita ambil pertama dalam menginjil adalah siap untuk menemani dan menerima dan mendampingi orang di sekitar kita, dan juga yang tadi saya kutip, yaitu Injil adalah seni kehidupan orang Kristen. Dan juga pada saat kita menginjil, you don't have to do it one time, tapi kita harus one person at a time gitu. Dalam menginjil kita harus minta Tuhan berikan waktu yang tepat untuk approach untuk orang yang akan kita approach, dan kesiapan hati untuk menerima apapun respon dari orang-orang yang kita injili. Dan pada saat ini kita ada sesi Q&A. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Kak Brandon, Kak Archie, Tere, Krista mungkin, Miu. Mungkin saya tidak ada yang ingin melakukan bertanya karena penjelasan dari Pendeta Wilson sudah sangat jelas, dan mungkin Pendeta Wilson ada closing statement. Memang beda-beda tipis ya, jelas nggak jelas tuh beda-beda tipis, tapi nggak apa. It's okay, nggak apa-apa, nggak harus jawab ya, nggak apa-apa. No pressure. Ini bukan ruang kelas ujian ya. Saya juga kalau teman-teman saya jadi murid saya nggak pernah kasih ujian juga kok. Jadi no pressure. Oke, saya mau tutup dengan ilustrasi. Ada seorang evangelis yang terkenal, namanya Dwight L. Moody. Dia berjanji sama Tuhan, dia akan bersaksi sama Kristus paling tidak satu orang satu hari. Lalu suatu malam, sekitar jam 10 malam, dia sadar bahwa dia belum bersaksi. Ini menarik ya.
Suatu malam dia, aduh udah jam 10, padahal saya udah janji. Ternyata dia, apa yang dilakukan? Dia keluar ke jalan, lalu dia bicara sama seseorang yang lagi berdiri di bawah tiang, di bawah tiang lampu, lalu tiba-tiba ya setelah percakapan itu dia langsung bertanya, "Are you a Christian?" Apa kamu orang Kristen? Jadi gini, ini menarik ya. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita terlalu sibuk. Tapi yang mau saya bilang dari cerita ini ialah Tuhan belum berhenti sekalipun, sedikit pun. Dia nggak pernah, dia nggak pernah apa namanya, dia nggak pernah eh, menjadi lambat sekalipun. Dia nggak pernah lupa. Kita mungkin lupa. Dan kalaupun kita meminta Tuhan saat ini, malam ini, Tuhan, aduh saya mau bersaksi, saya lupa Tuhan bersaksi. Tuhan pasti akan temukan kita dengan seseorang. Bisa bertemu di sosial media, bisa bertemu di jalanan, bisa bertemu di mana aja. Ya, jadi ingat, ya bersaksi itu adalah sebuah sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan sama seperti ilustrasi tadi saya bilang, dan ini cerita betul, ya kita akan bisa selalu menemukan satu orang itu buat Tuhan. Terima kasih Pendeta atas pelajaran yang telah dibawakan. Kiranya pelajaran yang tadi kita sudah dengar dapat kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, setelah ini ada pengumuman. Oke, jangan lupa untuk join lagi di ibadah Vesper minggu depan, Bible Study. Kiranya kita semua dapat mengajak teman-teman kita yang lain dan juga untuk join ke sini agar kita dapat lebih menambah pengetahuan kita tentang Alkitab. Dan juga besok ada ibadah Sabat TPI yang akan dibawakan oleh Pendeta Richard Sidabuin yang berjudul Saatnya Beli Tanah. Dimulai pada jam 9.20 waktu Indonesia Barat sampai 10.18 untuk diskusi sekolah sahabatnya. Jangan lupa untuk join. Dan juga ada ibadah PA gabungan dari PA Podomoro City, PA Tumoto Pondok Indah, dan PA Bukit Sentul yang berjudul Find My Place, dimulai pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Dan juga program-program lagu TTPI ada yaitu Doa Subuh Priti dari hari Minggu dan Kamis, dan juga Bible Study BWA AFI yaitu yang berjudul Sanctuary setiap Senin pada bulan Mei. Dan juga ada Rabu malam permintaan doa. Jangan lupa untuk join. Itulah pengumuman kita pada saat ini. Pada saat ini kita akan doa tutup yang akan dibawakan oleh Pendeta Wilson. Dan sebelumnya mungkin ada permohonan doa.